Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Ya, apa kabar semuanya? Oke, kabarnya semua pasti baik ya. Dan stay at home tetap, stay healthy juga. Keep moving tapi jangan over. Kesehatannya tetap terjaga, juga jangan terlalu capek karena akan rawan terkena virus ya guys. Virus cinta. Gimana? Oke, hari ini saya mau live. Mungkin beberapa teman belum sempat lihat kemarin versi live langsung di Instagram waktu saya diminta untuk join sama Indonesian Downhill untuk handle live streamingnya di Instagram, dan pakai dua handphone ini untuk Indonesian Downhill, ini untuk akun saya sendiri. Buat teman-teman yang belum lihat live-nya, check this out. Bro, sis. Oke teman-teman, ini lagi live bersama Indonesian Downhill. Ya, ini kita mulai untuk beberapa kemarin kita udah posting di Indonesian Downhill juga buat announce kita mau live. Kita mau cerita dikit tentang agenda untuk hari ini, yaitu tentang Q&A-nya, kan ketertarikan saya tentang sepeda dan sebagainya, terus sama kegiatan konten kreator, konten kreator sangat ya. Oke, ya udah mulai banyak yang join. Oke, ini ada 56 di Indonesian Downhill. Halo, apa kabar semuanya? Kita mau bacain dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman yang di IG-nya Indonesian Downhill dan IG-nya saya ya. Jadi kita baca dulu. Halo, waalaikumsalam, Sepong Bobs. Ada pertanyaan pertama teman-teman, Nur Rahmat G, salam pedal ya, salam pedal. Terus Yogi, kebakaran Imam Wibowo. Oke, salam dua pedal bang. Muh Juharman ya, salam juga. Pertanyaan pertama ini dari Rehan Mahrusyal. Oke, alasan pindah ke sepeda apa om? Dulunya memang sempat main ngeband motor terus sepeda. Nah, kecantolnya di sepeda itu memang series yang jelas dan setiap tahunnya ada kejuaraannya, dan itu yang membuat saya pengen balap di sepeda. Dan kebetulan kesininya makin banyak temen juga di sepeda. Alhamdulillah, channel YouTube juga lumayan dapat aspirasi dari semua teman-teman. Terima kasih buat supportnya. Yang enduro motor kurang bagus lah seriesnya. Oke, berikutnya pertama ikut balapan di tahun berapa? Purwadi, Tulungagung 2012 itu berarti malah. Nah, itu pertama kali saya ikut DH waktu masih UKDI. Ya, itu trek paling ekstrim pertama kali menurut saya ya, edan itu pokoknya. Berikutnya, kapan mulai hashtag biar kayak Imam Wibowo mewabah? Waduh, bareng sama corona gitu ya guys. Ini virus jadinya. Ya itu sebenarnya hashtag yang iseng, jadi nggak serius sebenarnya. Kayak awalnya kan ada teman yang posting di story gitu, terus hashtag gitu, terus ternyata ya lumayan rame dan ya semoga bisa menginspirasi. Cuman catatan harus safety buat teman-teman yang posting di story ya. Jadi biar kita repost, kalau nggak safety pakai helm, maaf banget kita nggak bisa repost karena ya takutnya memberi contoh yang tidak baik, pasien nanti bisa cedera. Selama bersepeda downhill, crash paling fatal waktu kapan? Ranggadi, Bali. Waktu itu aspak 2014, saya patah di tulang muda di sini nih. Itu makan satu pengalaman yang sangat menegangkan karena patah, jadi nggak bisa berharap waduh bisa main lagi nggak ya. Ternyata ya saya masih bersemangat untuk bisa kembali lagi untuk bersepeda. Jomer Mas Nemo 1D. Oke, Doni Wahyudi, adain coaching klinik tiap weekend atau memberi tips di trek bersepeda downhill untuk pemula dong. Oke, nanti insya Allah kalau ada waktu kita buat video collab dengan Indonesian Downhill buat bikin tips dan trik buat pemula ya. Live-nya ya banyak sing tanya ya. Ini terakhir pertanyaan dari Indonesian Downhill di komen IG-nya. Coba ceritain bang, dari awal kok bisa kenal tentang persepedaan hingga kenal downhill. Awal bersepeda. Ya awalnya dulu diajak teman buat nyobain sepeda, waktu itu saya nyobain patrol, terus akhirnya ketagihan sampai sekarang. Ya, saya pertama itu spesialis demo 2011 atau 12, warnanya hitam. Oke, berikutnya kita bacain dulu yang di komen saya. Waduh yuk. Terima kasih buat komen yang di Instagram saya juga. Ini ada beberapa pertanyaan juga. Event tahun 2020 terdekat bulan apa bisa dicek di Indonesian Downhill langsung ya. Ada reschedule dari tahun kemarin karena
virus corona ini, jadi akhirnya ke pending dan semoga tidak ada ditunda lagi. Itu yang pertama itu di Ternadi tanggal 4-5 Juli 2020, para layang dan Bojonegoro dan sebagainya bisa dilihat di IG-nya Indonesian Downhill langsung ya. Ownernya crowd ya atau hanya sponsor? Wah ini sponsor ini, sang sponsor. Ya, alhamdulillah saya ownernya. Oke, giveaway jersey Om, kemarin udah, jangan sering-sering, tidak bosan. Om, gimana cara mengikuti race downhill dan berapa biaya pendaftaran dan tempatnya di mana aja? Oke, tempatnya tadi teman-teman bisa lihat di Instagram Indonesia Downhill untuk jadwal race schedule tahun ini. Mungkin mulai efektif setelah Lebaran. Untuk biaya pendaftarannya sekarang hampir 500 lah pendaftarannya itu. Terus caranya kalian harus follow Instagram dan Facebooknya Indonesia Downhill biar dapat info update. Biasanya itu dibuka hanya seminggu untuk pendaftarannya, jadi setelah itu closing langsung prepare buat race-nya. Jadi seminggu sebelum race itu harus sudah registrasi dan melakukan pembayaran. Aku pengen jadi pembalap, ya harus ikut balapan kalau mau jadi pembalap. Nanti baru kalau kalian dapat prestasi ya semoga dapat sponsor atau teman yang bisa support gitu lah. Waktu ngeband pegang apa Om? Waduh ini saya pegang mic lah, penyanyi saya dulu. Jadi bubar bandnya ya wis. Nggak ngeband lagi, oke. Salam hangat dari Medan, oke teman-teman Medan. Asikin Effendi, oke. Tip menguatkan power gimana? Ya harus latihan endurance tiap pagi atau seminggu 3 kali atau 4 kali cukup, dan diimbangi dengan latihan skill di track biar lebih menyatu dengan sepeda. Terutama basic skill yang harus dipelajari ya, kayak training hold, riding position, mengenal sepeda juga dari suspensi, terus cockpit dan semuanya harus benar juga. Jadi biar lebih enak bawa sepedanya. Cara terbang di atas sepeda gimana? Waduh, terbang itu ya basicnya bunny hop sebenarnya. Jadi kita harus bisa bunny hop dengan benar. Nanti bisa kita aplikasikan ke speed untuk jumping ataupun untuk lewat gap gitu. Dan saya juga masih belajar. Om Didi Arifin minta tips bagaimana cara melawan atlet elit jelas dunia. Wah ini Om Didi ini yang meracuni saya akhirnya masuk di kelas elit waktu 2015 di Aspak ya. Terima kasih Om, experience-nya mantap. Pilih sepeda lipat atau sepeda MTB Om? Kabeh, pokoknya sepeda lah. Yang penting bisa quest dan bisa kumpul sama teman-teman. Mungkin bisa jelaskan Mas alat buat ngukur waktu pas Mas Imam balapan biasanya dipakai di gelang itu. Oh itu untuk enduro ya. Kalau untuk enduro dia pakai transponder. Nah itu yang dipakai untuk tips buat race pas kita race. Terus untuk marshal yang biasanya pakai sempritan itu bisa dijelaskan. Jadi kalau ada rider lewat, marshal harus tiup peluit biar nanti kalau ada track yang di bawah itu ada orang lagi di tengah track itu bisa cepet-cepet minggir ataupun ya untuk nge-clearing track ya. Jadi biar aman untuk riding fast gitu, biar nggak keganggu oleh apapun lah, terutama untuk penonton yang biar nggak ganggu di dalam track. Om Imam info dong toko IG atau toko online yang jual kayak baju merchandise sepeda itu ada nggak? Merchandise kalau yang spesial jarang ya, tapi ada beberapa toko yang punya produk-produk jersey atau apa itu banyak sih. Ada kalau di Jogja ada di Mitra, ada Goodsbag, ada macam-macam brandnya. Jakarta juga banyak, saya cek di Teras ataupun di kemarin itu sempat main ke United ya, BAB, Goodsbag. Ora oleh utang, ora oleh. Kapan cukur kumis Mas Imam? Belum ada niat buat cukur kumis ini. Telat gak umur 24 baru mulai suka MTB, pengen sih kayak Om Imam. Waduh. Umur sebenarnya nggak masalah ya. Karena kan kita hobi ya. Kalau untuk prestasi memang lebih dini lagi lebih bagus. Tapi kalau untuk 24, kalau kita untuk hobi MTB buat prestasi di master kelas-kelas umur kita masih oke sih. Tapi juga harus giat berlatih dan memaksimalkan potensi dirinya, jangan terlalu over juga untuk
latihannya ataupun nyobain obstacle yang berbahaya. Ya itu tadi terakhir pertanyaan di Instagram. Oke, kita cek gimana teman-teman. Sudah ada 58 orang. Wah, rame juga ini. Kita cek scroll di atas dulu ya. Agung Prilly, halo Pril. Mungkin awal mula saya tertarik dengan sepeda itu ya saya dapat prestasi dari situ. Walaupun prestasinya belum yang prestasi bagus banget, tapi dari situ saya merasa wah harus bisa ini. Ya, ternyata bisa dan asik main di sepeda ini dan saya memaksimalkan sampai sekarang dan alhamdulillah bisa enjoy sampai sekarang. Olahraga awal yang saya geluti dulu termasuk telat saya main sepedanya itu dari 2009 itu motor, terus 2011 sampai sekarang itu sepeda baru mulai. Kiat bisnis sukses, oke. Kiat bisnis sukses itu ya harus peka terhadap kondisi pasar ya. Jadi pasar lagi sekarang gayanya itu lagi online ya online, kita harus bisa nyesuaiin pasar, tidak mengejar idealisnya sendiri gitu. Dia harus semangat juga. Apa nanti anaknya diarahin ke dunia sepeda juga? Pengennya iya, tapi nanti tergantung dialah. Yang penting kita ngenalin semua jenis olahraga karena kompetisi olahraga itu kan sangat bagus ya. Apalagi downhill saya senangnya itu balapannya benar-benar individual time, jadi nggak harus bareng gitu dan melawan diri sendiri. Jadi kalau kita terlalu maksa ya bisa beresiko. Kalau misalnya kurang latihan juga kita bisa kalah gitu. Kalau kumisnya panjang itu ngefek ke performa apa enggak? Ini sebenarnya filter ini ya. Jadi udara yang masuk ke paru-paru biar lebih bersih. Gitu, Cok Kilim. Wah, Cak Kilim dari Batu ini, Cak. Main paling berkesan di mana, Om? Main terakhir kemarin saya main bersama Arif Maulana ini di Erek-Erek Banyuwangi, keren juga tracknya, mantap. Tip panjangin kumis, waduh, ini asli nggak tahu ini bisa panjang segini kayak gini. Wah, doyok banget. Yo mirip Cempre, wah Kang Brasko. Cuma muah. Kapan mau di ACC jadi admin KSGI? Wah, dewe kudu live dulu ini Pang. Ini arep rerasan KSGI ning kene. Skip saya ini. Halo Mas Junior Malang. Trek paling ekstrim di Jogja sebelah mana Mas? Di Bukit Hijau. Itu di Mogiri kemarin sempat dipakai 2 kali race. Lumayan ekstrim itu, ada rock section yang sangat ekstrim di situ. Terus yang kedua di Sermo kemarin ada event Jogja Series itu trek kapitan mantap juga, itu ekstrim juga itu guys. Oke, ini di belakang ini ada beberapa piala ya teman-teman. Nah ini yang satu di depan ini piala saya waktu 2015 saya dapat juara 2, overallnya dapat juara 3 kalau nggak salah, juara nasional kelas master. Wong pundi sampai Om? Saya Jogja. Kelahirannya Tulungagung. Salam dari Banjarnegara Om. Oke, salam juga Om buat teman-teman BACC juga. Kapan ke Serpong lagi? Wah ini nunggu corona ini guys. Corona selesai, jadwalnya udah banyak ini. Balapan ada juga, pergi kemana nanti nyobain trek di mana gitu. Gondrong lagi Om Imam. Anaknya takut kalau gondrong. Salam kenal Mas Imam Wibowo. Halo, salam kenal juga Mas Haimin. Wah ini orang Probolinggo. Salam dari Medan. Oke, Medan, apa kabar? Pengen jadi rider tapi gak ada duit buat beli sepeda. Wah lah itu problem. Kalian kalau mau balapan sepeda ya harus punya sepeda dulu guys. Apapun sepedanya, dari hardtail boleh, dari apa ya kita harus ikut suasana racingnya dulu gimana balapannya. Kapan IDH ada kelas hardtail lagi? Lama nggak ada ya. Paling kalau downhill itu ada, untuk seri urban masih ada. Tapi kalau untuk downhill di track downhill sekarang nggak pernah kayaknya, harus sepeda khusus soalnya karena itu dia pakai UCI point, jadi lisensinya udah internasional. Jadi untuk keikutsertaan teman-teman itu dapat poin yang bisa dipakai untuk ikut event di luar yang menggunakan poin lisensi itu sendiri. Di Jogja beli jersey fight di toko offline nggak Om? Nggak ada, sementara online. Waduh, bose Idea guys, Pak Paramanugraha. Halo Pak, sorry ini gacor di sini. Bogor Rider join. Oke, selamat datang Bogor Rider. Balapan DH pakai sepeda enduro ngaruh nggak Om? Wah,
Sebenarnya itu kebiasaan ya. Kemarin ada beberapa teman juga udah mulai nggak harus pakai downhill karena prinsipnya itu sepeda bebas kalau untuk di downhill ya, apalagi Indonesia downhill. Tergantung kalian mau ngambil resiko yang seperti apa. Kalau berani pakai travel pendek atau sepeda enduro ya silahkan. Cuman memang ada beberapa yang mungkin kurang pede dengan itu ya untuk melewati beberapa section. Tapi kemarin kayak kelas elitnya, contoh untuk Mas Yoris dari Jawa Barat itu dia pakai sepeda enduro. Nah itu juga prestasinya bagus, mantap. Nah itu tapi kelas elit. Tapi kalau untuk kelas yang hobi itu disarankan tetap pakai sepeda yang spesifikasinya khusus untuk downhill, jadi lebih safety. Karena tracknya memang seperti beberapa waktu lalu kan saya ngobrol sama Om Widi itu, downhill itu lebih enak karena tracknya terukur dan kita latihannya konsisten di track yang sama untuk beberapa hari gitu. Jadi nggak banyak track gitu, jadi lebih bisa mengatur kemampuan kita buat ngambil obstacle, misalnya gap jam yang panjang 5 meter atau 6 meter itu kita mau ambil atau enggak bisa diputuskan segera. Karena hanya melewati itu atau sebelahnya ada chicken wing-nya. Bekerja ekstra karena untuk sepeda enduro itu lebih ringan, untuk membantu redaman dari suspensi itu ya skill dan kakinya harus kuat juga. Wish, aduh, Mas Popo, wah ini pembalap nasional guys, coming, selamat datang Mas. Besok ini dia ada sama Mas Popo ini. Mas latihan apa aja? Mas selama lockdown? Ya riding santai ya, nggak terlalu maksa. Jadi ridingnya mungkin hanya ngerol ataupun jaga stamina aja sih, mesti lebih nggak terlalu capek juga, dan sebisa mungkin dilakukan di rumah dan recovery-nya di rumah. Kalau bersepeda di luar mungkin kita juga harus jaga jarak dengan teman-teman yang lain atau ya itu social distance-nya harus dijaga. Jadi kayak kemarin beberapa waktu kita lihat ada di isu bersepeda itu kan membawa virusnya biar lebih cepat nyebarnya katanya. Jadi ya kita berjaga-jaga aja. Jadi jangan terlalu capek dan jangan terlalu maksa juga. Nah ini ada Bapak Downhill Indonesia Paramanugroho. Itu bosnya guys, big boss. Bosnya satu lagi nggak nongol ya. Nagih nggak Mas pertama kali ikut IDH pertama kali? Pertama kali waktu di Tulungagung itu sempat nggak nagih karena tapi pertama kali latihan ya itu kerasa kok ekstrim ya downhill tuh. Kok bisa mereka pada lewat jalan yang nggak manusiawi gitu. Terus akhirnya ya kita emang harus latihan, basic latihannya ya riding style-nya, terus teknik belok, teknik jumping, teknik pedaling juga. Ya banyak hal yang skillnya harus diperbaiki dan akhirnya ya confidence sih. Weekend masih aktif goes Mas, udah 3 minggu saya nggak goes keluar, jadi stay at home, cuman paling mondar-mandir di tempat kerjaan gitu. Kebetulan deket sama rumah, belakang rumah gitu. Salam dari Banyuwangi, halo Banyuwangi Mas. Panutan yang main downhill, dulu awal ada Mas Bos, Mas Warsito dan teman-teman yang lain. Saat itu ada Mas Galih Pratama dan semuanya itu teman-teman Jogja lah yang jelas berpengaruh banyak buat bisa lebih kenal sama sepeda. Dan sama Mas Ditra itu 2015 saya intensitasnya sama Mas Ditra lumayan kencang buat latihan ya, lama seminggu gitu. Salam sehat Dap. Oke Pak Parama, selama lockdown trek Jogja aktif nggak Om? Trek Jogja close semua ini teman-teman. Jadi nggak banyak teman yang riding juga untuk beberapa bulan terakhir ini ya. Bulan terakhir ini lah review Gunung Galunggung. Wah mantap treknya. Terus rider expert idolaku. Wah Pak pilot. Wah sian nih. Bosnya PSP nih guys. PSP ini salah satu sponsor di Indonesian Downhill nih guys. Mantap kalau lihat logo-logonya di barikade di mana-mana itu, wah mantap dia dedikasinya ke downhill jos. Tak promosiin loh guys. Mau nanya Bang, Freehub Praza bagus nggak untuk harga 400-an? Waduh kalau untuk produk kayaknya skip dulu ya. Nanti bisa langsung DM aja. Mas pernah main DH pakai hardtail? Saya pernah main pakai hardtail di track downhill di Kelangon kemarin. Nah itu cukup menyibukkan saya untuk kontrol tailnya ya. Jadi ekor belakangnya itu memang sangat A few moments later. Keras, hardtail banget lah. Dia kakinya harus benar-benar bisa ngeredam gitu. Jadi gantinya suspensi ya kaki ini stay low gitu. Tapi asik buat sensasi
selain pakai sepeda khusus gitu ya. Ajarin cara setting sepeda dan program latihan. Ajarin setting sepeda, mungkin dari awal settingnya jelas harus cockpitnya bener ya, jadi handlebarnya jangan terlalu tinggi, rise-nya atau apa disesuaikan dengan tinggi badan dan sebagainya. Banyak sih sebenarnya, tapi kayaknya terlalu panjang kalau dibahas di sini. Mungkin bisa DM atau besok kita buat segmen sendiri di channel saya. Program latihan mungkin lebih tiap minggu. Nek saya itu ke Pakem itu hampir ya seminggu 2-3 kali, sambil mungkin tambah nge-gym dikit-dikit biar stamina tetap terjaga dan bisa lebih fit untuk race-nya ya. David kecelak loh. Wes, ini dihapusi gitu. Mas, kapan mulai hashtag biar kayak Imam Wibowo jadi viral, Mas? Viral? Enggak, itu iseng itu. Untuk di repost di story saya harus safety ya. Minimal harus pakai helm, pakai sepatu, protektor kaki. Karena ada beberapa kemarin temen yang crash juga. Sayang kalau kalian sebenarnya iseng mereka nyoba jumpingan baru, tapi karena mereka belum punya skill yang cukup, mungkin terus jatuh dan fatal. Lumayan kencang kan teman-teman dari Sidoarjo, Mas Nizar ya. Itu kemarin sakit karena jatuh seperti yang tadi video teman-teman lihat di story saya. Ada juga yang crash front flip itu mukanya sini lecet-lecet katanya. Jadi harus hati-hati. Secara kesibukan saya ya, mungkin selain downhill racing itu memang bikin konten YouTube ya. Jadi sebenarnya lebih ke share experience waktu racing. Beberapa kemarin juga saya pernah live pas saya lagi race di Bromo. Itu satu experience yang seru lah. Rasanya kayak balapan bareng sama teman-teman gitu. Teman-teman ngikutin saya di belakang dan ngelihat langsung gitu. Itu pengalaman yang seru. Untuk konten YouTube-nya ya, Mas Jil. Oke. Umur 50 tahun ke atas apa boleh mulai belajar downhill kah? Lihat teman-teman main downhill juga. Kalau ngomongin kelas, umur 50 ada kelas khusus, kelas veteran. Itu untuk kelas di downhill, cuman latihannya harus ya ekstra intens lah gitu. Masih bisa sih sebenarnya. Cuma beberapa yang udah ikut itu memang mereka bapak-bapak atau senior-senior kita downhill tuh udah lama, udah hampir mungkin dari 2010 atau mungkin lebih itu mereka ya senior-seniornya masih eksis sampai sekarang. Kayak Pak Dudut, terus Pak Imam Senewe, terus Pak Danton, terus banyak lah sesepuh-sesepuh downhill Indonesia itu. Yang MTB, halo Mas. Ibrahim Torik, latihan fisik yang bagus buat pemula main enduran gimana Mas? Harus banyak goes dengan jarak yang sudah ditentukan dengan target waktu yang bisa dikejar, jadi lebih terukur. Jadi mungkin jaraknya 10 kilo kita pakai kejar 30 menit, next kita kejar lagi sampai waktu paling cepat gitu ya, untuk latihan fisiknya. Dan diimbangi juga dengan latihan skill, riding, terus untuk cornering, jumping, bunny hop dan sebagainya. Wah, kenal Pak D Dudut. Ini juga bosnya guys. Oke, Mas Yoris dari Batik Air Racing tim Mas. Iya, aku lupa ya. Maksudnya babakan apa itu Mas? Apa tracknya dia kan lagi buat track juga kan? Pak Pilot, oke. Mas gimana caranya setting sepeda yang nggak ada bunyinya seperti punya Mas? Nggak usah pakai rantai. Kayaknya ada bunyinya sih. Cuman mungkin kalau di luar nggak terlalu berisik ya. Ya saya pakai setup sepeda saya, grup setnya pakai SRAM XODH 7 speed. Jadi mungkin lebih nggak terlalu berisik ya. Beda dengan karakter Shimano yang pernya lebih lentur, tapi harus di lock, bisa juga silent dia. Gerak ke Bali, oke siap. Salam kenal dari Sidoarjo. Oke, Sidoarjo. Kalau mau belajar enduro gimana Mas? Sama saranin sepeda buat pemula. Enduro, oke, untuk enduro harus banyak latihan di track, dan tracknya memang harus banyak skillnya dan fisiknya harus juga stamina-nya kejaga buat beberapa track yang panjang itu. Saranin sepeda pemula mungkin ya harus khusus pakai mungkin travel 150, oke, paling minim itu tadi ya. Cara biar kayak Imam Wibowo gimana Mas? Caranya harus posting di story. Biar gayeng ya.
Berapa persentase latihan endurance, skill, sama agility mas? Kalau dalam waktu seminggu endurance saya lebih banyak, tapi nanti untuk mendekati balap kita skillnya, kalau skill seminggu paling sekali ya, banyak main di track kayak di Tritis ataupun di Bamboland di sekitar sini. Saya seminggu sekali main di track, tapi biasanya Sabtu Minggu kalau nggak salah. Nah terus untuk agility mungkin udah mendekati race, kita baru main ke agility jadi stop and go ataupun sprint dan sebagainya, kita pakai itu untuk mendekati balapan biar heart rate-nya bisa naik. Tapi sesekali juga kita naikin untuk di luar yang dekat dengan race-nya. Latihan fisik yang bagus buat pemula main enduro gimana Mas Imam? Terus kalau Volk 140 enduro aman? Aman, tapi juga kita nggak bisa ngambil resiko di obstacle yang ekstrim ya, jadi lebih safe dulu lah. Dan untuk yang bagus pemula main latihan fisiknya banyak goes tetepan. Jadi kemarin sempat saya lihat live-nya Om Chandra itu otot pedalingnya harus dikuatin juga. Mas pernah main XC? Pernah, mati saya main XC. Ikut waktu itu Asian di Jogja sini, saya pertama kali ikut XC, wah mati saya, baru 2 lap sudah harus keluar. Tapi pengalaman seru main XC, latihannya deh kewer lah pokoknya. Salam dari Jepara. Oke Jepara, salam juga buat teman-teman JKRT, salam dari Wonogiri. Oke Mas, kiat-kiat sukses bisnisnya Mas. Oke, kiat sukses bisnis konsisten dan harus peka terhadap pasarnya lagi tren apa ya, sikat aja lah, jangan terlalu idealis. Pernah pakai trail Mas? Pernah, pakai punya Mas Avos T160, asik gitu waktu di Batu, di trek Tomboriti saya nyobain. Mulai kepikiran buat konten kapan Mas? Konten di YouTube saya mulai 2017 ya teman-teman. Nah itu awalnya sih sebenarnya iseng karena buat ngajarin anak, tapi ternyata malah saya keterusan. Dan dari situ 2017 tuh mungkin beberapa konten di YouTube teman-teman lihat saya sama Pak Dudut ke Malang kemana itu bareng-barengan. Ya itu tadinya sempat dipikir balapan apa harap gawe video gitu. Terus akhirnya ya tapi saya tetap konsisten dan alhamdulillah juga dengan bikin konten dan balapan itu bisa kejaga buat prestasinya walaupun nggak bagus-bagus amat, hanya bertahan di nomor 6 Six Club. Pak Dudut pernah, semua teman-teman pernah nomor 6 dan itu rasanya sakit guys. Sakit. Tips pakai sepeda hardtail dipakai downhill Mas. Tipsnya kaki harus benar-benar kuat dalam arti tahan buat karena kan kita gantinya suspensi kan untuk kaki itu, jadi bisa lebih ngeredem juga. Jadi kalau pas bumpy gitu kita harus stay low gitu, terus kaki juga sedikit memang harus main kakinya banyak yang ganti suspensi itu tadi. Kiat-kiat downhill pemula apa aja yang perlu disiapin? Jelas utama sepeda, properti ya, helm, safety, terus baju khusus buat sepeda buat downhill, jersey, terus celana bisa order di Fight Victory juga. Terus juga kalian harus dekat dengan beberapa teman yang suka downhill, mungkin di daerah mana pasti ada komunitas downhill walaupun nggak banyak, tapi mungkin mereka akan lebih sering ikut race. Nah kalian bisa join, gabung buat kenal dengan ambience atau suasana race di downhill itu sendiri ya. Ban yang bagus buat enduro apa? Semua ban bagus, tapi harus sesuai dengan kompon dan karakter tracknya. Kalau pasir kalian pakai sepeda ban yang agak keras nggak apa-apa, tapi kalau licin ya pakai soft kompon yang lebih lembut, kenyal gitu, jadi lebih grippy untuk di tracknya. Sepeda downhill buat pemula bagus merek apa Mas? Sebenarnya kalau merek itu balik ke personal ya, misalnya secara budget lebih banyak saya nyaranin buat nyesuaiin budget aja. Kalau budgetnya cukup untuk di merek A ya ambil A, tapi nanti pasti kalau skillnya udah nambah akan terus berkembang, wah kita upgrade sepeda yang lebih baru ataupun teknologi yang lebih baru. Dan nggak harus upgrade sepeda, mungkin bisa upgrade komponen ya kayak suspensi, terus mungkin upgrade apalah yang bisa lebih memaksimalkan performa untuk race-nya. Diedit sendiri gak Mas semua video kontennya? Dari 2017 sampai kemarin saya sendiri ngedit, jadi waktu race itu seru guys. Misalnya
habis latihan tuh, sesi latihan downhill di Klemuk itu ya, 4 itu saya udah mulai ngopi file, terus ngedit, terus ngerender. Jam 9 baru makan. Nah teman-teman tuh pada ngomel, wah jangan nungguin wong satu ini jadinya makannya telat. Nah itu ya resikonya malah di temen. Terus saya juga jadinya malah ya kemerungsung juga sih. Jadi waktu race harus ngedit, harus upload dan sebagainya, itu bikin waktu yang sangat dikorbankan, lumayan lelah juga itu. Sampai malam gitu kadang nungguin renderan belum jadi ternyata. Salam dari Wonostrali Mas. Oke, Wonostrali ngendi? Jogja lantai 2 ini, Wonosari. Halo guys, Wonosari. Mas Noe mau ngeditin po? Larang, jangan. Mas Imam kayak bisa semua. Bisa semua, waktunya yang nggak ada ini Mas. Kalau umur 45 masuk kelas apa ya Mas? 45 itu kayaknya masuk kelas Master D. Ya Master D kayaknya. D itu kelas khusus untuk, jadi kelas Master A, B, C, D dan veteran. Nah itu bedanya kalau nggak salah sekitar 5 tahun untuk per kelasnya. Jadi Master A itu 30 sampai 35, 35 sampai 40, terus 40 sampai 45, 45 sampai 50, 50 up itu masuk di veteran. Dan untuk kelas A ini ada special kelas, jadi yang karena dia masih muda. Nah ini ada kelas Master Expert, itu kelas saya guys. Musuhnya itu tadi Cempre semua itu, Aprisal Brasco itu, terus mantan-mantannya atlet elit masuk ke kelas saya. Tapi serulah, saya jadi terpacu buat ngejar mereka walaupun sering kalahnya ya. Nomor 6 itu udah saya seneng banget. Oke. Kamera ngerekam yang sering dipakai apa Mas? Awal dulu pakai GoPro, jadi awal saya pakai GoPro Hero 3 Plus, pertama kali beli itu 2010, baru saya pakai intensitasnya kencang itu 2017 itu. Saya pakai buat ngevlog harian gitu, terus akhirnya saya pindah ke Hero 7, terus pakai kamera mirrorless gitu, ada Sony RX dan Navi 500. Nah itu lumayan support buat nambah visual kontennya biar lebih mantap. Gimana tadi ya, Om Imam, gimana cara biar nggak takut jatuh sama nggak takut ketinggian pas blusukan? Wow, nggak takut jatuh. Nah intinya tuh takut tuh biasanya ada beberapa hal yang mempengaruhi. Salah satunya itu ngeman sepeda. Jadi takut sepedanya yang jatuh atau orangnya yang jatuh. Nah itu kita kalau udah ngomongin di track harus loss, jadi ya wis lah, mau jatuh ya jatuh aja gitu. Jadi sepeda jangan dipegang atau digondeli sampai akhirnya nanti kalian akan jatuh ikut sepedanya. Kalau udah feelnya udah mau jatuh, lepas aja sepedanya, asarannya dibuang itu nggak apa-apa, jadi nggak beresiko buat kalian kebawa untuk sepedanya. Terus untuk nggak takut ketinggian pas blusukan, sekali waktu kalian harus nyoba menantang adrenalin kalian sendiri, di-push, terus sedikit dipaksa dikit, nah tapi jangan full. Nah nanti dengan sendirinya akan dalam beberapa section itu, misalnya ini track ekstrim dan curam, kalian coba agak cepat, terus besok coba pelan, cari sampai ketemu enaknya buat bisa lebih kencang lagi di semua section. Dan basic skill harus dimantepkan ya, dipelajari, dilanyahkan lah. Jadi kalian harus benar-benar riding positionnya benar, terus skill sepedanya harus juga dipelajari. Sepeda DH barunya kemana kok jarang dipakai, yang ditampilin di YouTube-nya Mas Imam? Nah, bisa aja kita buat di konten YouTube kalau itu, soalnya panjang penjelasannya. Mumpung ini udah ganti tahun juga bisa kita nanti sharing tentang sepeda Square One downhillnya itu, oke? Trik kalau mau buat konten kayak Mas Imam gimana ya? Karena kontennya sebenarnya kalau aku buatkan lebih ke race experience, jadi ya sebenarnya kondisional. Kadang tuh suka kenapa durasinya lama ya, itu istilahnya sayang momen. Jadi banyak momen yang lucu, yang fun, yang seru. Nah itu kadang pokoknya nggak tak potong, saya masukin semua dulu terus nanti baru dipotong. Nah ternyata durasinya panjang dan itu ya memang menghabiskan kuota teman-teman buat ngeliat. Tapi ya itulah kondisi real race dan suasana downhill lah gitu ya.
Mas Imam doain saya moga bisa kebeli sepeda enduro. Semangat, harus bisa beli kalau mau main sepedaan. Salam dari Lumajang, oke Lumajang. Salam Probolinggo, oke Probolinggo. Salam dari Salatiga. Salam dari Gondomanan. Wah, di bakul angkringan nih. Bakul angkringan Gondomanan nih coy. Theo, Mas Imam ya kabar baik, alhamdulillah. Ban rekomen untuk enduro enakan Maxxis apa Magic Mary? Setiap brand merek ban itu punya spesifikasi ban yang khusus ada ya untuk basah, untuk kering, untuk intermediate dan sebagainya. Nah itu teman-teman bisa milih sih. Kalau mau enaknya ya saya punya semua itu. Maksudnya kayak ban Maxxis yang buat kering ini, terus yang buat Magic Mary itu untuk lebih gimana tracknya. Jadi tergantung tracknya kita harus bisa sesuaikan. Dia kapan ready? Ya tadi mungkin sekitar Juli ya. Semoga coronanya cepat selesai, cepat berlalu. Juli insya Allah IDH mulai. Alexander Bram. Ban merek Kenda sama Maxxis kualitas bagus mana? Kualitas sama semua, mereka semua punya top level bannya ya. Jadi yang spesifik untuk race-nya juga punya. Jadi beda karakter aja sih. Mungkin lebih suka yang gritty atau yang loose, nah itu tinggal disesuaikan aja. Komponnya juga bisa dipilih. Salam kenal Om, aku ngefans. Oke, Rian MTB ya. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam. Matur nuwun jawabannya Mas. Siap. Waduh, ini fotografer Indonesia ini Om Ekino. Jo ngambek terus Om. Bingung aku harus ngomong mana. Wah, ini rider Jepara guys. Dedi Andika. Halo Mas Dedi. Salam buat teman-teman Jepara. Besok kalau udah selesai insya Allah main sana ya. Aku pengen tas yang di belakang. Oh iya, bisa dibeli langsung order via WA ya. Victory, oke. Kalau kamera yang dipakai pas balapan masanya gimana Mas? Oke. Nah, ini ada tips ya. Ini kamera yang setelah Hero 3 saya pakai Garmin Forte nih ya. Ini cukup canggih pas waktu itu sebelum ada Hero 7 karena dia udah ada sensor GPS-nya untuk connect ke Garmin sensor juga, ini juga bisa. Nah ini ada helm saya yang full face. Nah ini teman-teman kalau mau cara masang mounting GoPro biar GoPro-nya pas, nah ini bisa dilihat kan ini posisi. Nah ini kan dongok ke sana ya. Nah ini posisi di sini. Kalian masangnya harus sejajar dengan ini guys, dengan sudut ini. Ini kan pas vision kita, jadi kita ngelihatnya itu kan pas. Jadi miringnya itu segini, kurang lebih lah. Ini tidak tahu lebih tinggi lagi nggak apa, karena kadang kita agak dongok gitu, jadi biar pas. Terus kalau di dalam sini kalau bisa dipasang kayak punya saya ini, nah mounting gini bisa taruh di dalamnya sini. Tapi juga agak ini sesuaiin dengan arahnya ini, arah apa ya misalnya. Jadi arah sini yang mempengaruhi buat kita bisa lebih. Nah ini miringnya ini loh, ikutin ini enak nanti. Jadi ke arah sana, agak ke atas. Itu untuk setting GoPro di helm ya. Terus kalau untuk di dada, di chestman, saya masangnya sukanya pakai mounting yang pendek. Jadi nggak terlalu panjang. Yang pendek banget itu tinggal dipasang plug gini, langsung gini udah on. Nah ini pas enak ini. Tapi kalau yang pakai panjang tuh agak agak kadang suka lurus gini jadinya. Nah begitu kita berdiri bungkuk gitu, yang disorting cuma bawah. Nah kalau agak ke atas ini sekitar 5 mungkin ya. Nah agak ngadep ke atas gitu. Jadi posisi di sini pas lurus ke depan. Itu untuk masang ininya ya. Dan untuk live saya pakai handphone, saya pajang di handlebar gitu buat datanya itu. Tip melibas trek licin. Trek licin ya kita harus main balance-nya lebih bagus ya. Jadi nggak bisa kita main buat cutting line gitu, misalnya berem gitu biasanya kalau kering kita bisa motong langsung nge-cross gitu, tapi karena mungkin pas hujan jadi kita lebih flow, ngikutin flow tracknya aja, jadi lewat berem, jadi nggak bisa motong-motong jalur lah intinya. Rencana nggak potong jenggot Mas sama kumis? Belum ada rencana. Prefer mana Mas, pasang action cam di helm
sama di dada. Nah ini buat tips teman-teman juga kalau untuk downhill itu karena pakai UCI rules jadi dia lebih ketat ya. Action cam itu hanya dipakai di helm. Kenapa? Karena kalau untuk di Chessman itu sebenarnya untuk dokumentasi sebenarnya. Kalau untuk race nggak boleh pakai itu. Mungkin kalau pas latihan juga nggak boleh ya. Dan itu teman-teman harus mendaftarkan buat pakai GoPro itu juga. Jadi nggak bisa asal pakai, jadi harus registrasi dulu. Saya mau pakai GoPro untuk shading run sampai final run. Karena kalau nggak izin nanti sama komisar yang di start nggak boleh pakai GoPro-nya. Jadi harus izin pas hari Jumatnya untuk registrasi GoPro itu. Dan harus dipakai di helm, tidak di Chessman. Jadi kalau untuk Chessman itu biasanya saya pakai untuk first run gitu, untuk review, untuk track reviewnya. Jadi kalau untuk race pasti semua rider wajib di helm, tidak boleh di dada. Punya YouTube seru nggak Mas? Atau malah males? Serunya jadi banyak temen ya. Ternyata banyak temen yang bisa kenal saya di banyak tempat gitu, terus akhirnya bisa silaturahmi dengan banyak orang gitu. Malesnya kalau pas ngedit aja sih, itu butuh waktu yang sangat kadang ada teman-teman YouTube, ada Mas Ageng Raditya yang kemarin sempat saya ketemu di Jakarta itu, dia juga capek gitu, pulang kerja harus ngedit. Mati. Oke, sorry kepotong udah 1 jam. Oke, balik lagi teman-teman. Halo semuanya. Kita lanjut. Ada lagi yang mau tanyain? Oke, untuk tips dan trik produksi YouTube ya. Bang, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Pas event kumis diwarnai Mas. Wow, boleh itu. Oke. Istirahat, minum ngemil dulu, siap. Oke. Tips kenceng ya latihan, ora kerja terus. Reza Habibie kan bos. Jadi dia nggak bisa latihan banyak waktunya. Jadi memang kita harus disiplin teman-teman. Ternyata 2015 itu banyak pembelajaran buat concern ke race ini ya, race downhill ini. Itu 2015 saya ditarik sama Mas Ditra itu, wah hebat itu. Tiap minggu latihan, tiap hari latihan ngerut, terus nyambi latihan di track, ditarik elit. Tapi ya performanya saya bagus saat itu. Emang harus maksimal lah untuk kalau biar kencang kalian harus latihan intens. Mana rasanya rame di seperti Imam Wibowo? Aduh. Oke, ini seperti Imam Wibowo ini, biar kayak Imam Wibowo ini heboh dan nggak tahu ini maksudnya. Tapi terus terang ya saya senang, tapi saya juga beberapa minggu kemarin ini sempat shock. Saya beberapa agak mungkin ini sekalian buat teman-teman ya, untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam bermain sepeda. Terutama kalian mencoba trik atau skill-skill latihan di rumah untuk jumping, untuk apa itu harus berhati-hati. Kemarin ada teman itu tadi, Mas Nizar dari Sidoarjo, crash dan saya dikabarin kondisinya kemarin sempat hopeless. Jadi saya harus menyemangati dia ya. Alhamdulillah sekarang semalam saya telepon dia udah pulang, udah ngomongnya udah kencang ya. Alhamdulillah ini nggak ada cedera yang parah, tapi juga ada retak di tulang belakang. Jadi memang untuk belajar jumping itu juga teman-teman jangan asal. Terus mending kalau untuk tips buat bikin jumpingan itu jangan yang gini ya, mending yang agak landai gini, jadi speed jump namanya kalau saya. Jadi itu akan lebih aman dengan jarak gapnya mungkin jangan terlalu tinggi dulu, jangan terlalu panjang, jadi biar lebih aman. Terus di rumah misal pakai kayu juga jangan yang gini, karena kalau ke sini tuh kalian belum bisa nahan buat naiknya, nanti bahaya untuk landingnya. Jadi mending gini, yang penting kalian punya sensasi agak terbang gitu. Cuma juga harus belajar basicnya dengan bunny hop itu tadi ya. Makasih juga Om Imam hadiah giveaway-nya, sering-sering ngadain giveaway ya. Oke Mbak, hampir Labuan Bajo Mas Imam. Aduh nih asli Mas Labuan Bajo. Tip and trick produksi konten gimana Mas? Oke, tips dan triksnya ya itu tadi ya. Jadi kita produksinya karena vlog ya, jadi dia nggak kita buat sinematik, jadi lebih social experience gitu, untuk ketemu sama teman-teman rider, mungkin suasana saya lagi di hotel dan prepare dan sebagainya ya. Tips-triknya, nah di situ ya itu tadi momen yang nggak bisa saya korbankan untuk saya hapus ataupun saya nggak munculkan, terus akhirnya jadi durasinya lebih panjang, itu ya memang resiko.
tinggi sama berat badan Mas Iman berapa? Saya tingginya 17576 nggak salah ya. Beratnya 76, agak gembrot nih. Perut saya agak membesar. Mas Imam upgrade sepeda dulu apa upgrade skill dulu? Wah, ini pertanyaan paling bagus ini. Oke, upgrade yang jelas skill dulu dong. Man, bro, sis. Yo. Nah, kenapa saya bilang skill? Karena kalau kalian punya sepeda bagus tapi nggak bisa numpaki juga sama aja. Jadi itu beresiko dan malah sayang sepedanya karena kalian belum bisa maksimal ya untuk ngerti. Jadi mungkin sepeda yang ada sekarang dimaksimalin skillnya, terus dikembangin sampai kalian bisa menyatu dengan sepeda. Terus akhirnya kalian bisa, wah kayaknya skillku udah oke nih. Tapi juga harus punya sparing partnernya, misalnya kayak satu teman belusukan itu aku coba ngejar dia, tapi juga jangan maksa ya, kejar-kejaran, terus akhirnya nanti ngejar lagi yang lebih kencang, dan itu nanti akan naikin skill juga, dan harus skillnya dulu, terutama basic skill ya, cornering, bunny hop, terus pedaling, terus fading position, dan semua harus benar dulu. Mungkin nanti kita buat kontennya yang di YouTube aja lah untuk basic skill ya. Biaya ikut enduro atau dia berapa Mas? Biaya kalau total keseluruhan ya bisa lah kalau kembali kan, yang jelas kalian harus ngeluarin budget untuk pendaftaran, akomodasi, dan transportasi, jelas itu harus ini. Nah, kalau pendaftaran jelas tadi 450 sampai 500 ribu. Terus untuk akomodasi, transportasi bisa kalian sesuaikan dengan budget kalian. Mungkin pilih hotel atau penginapan yang lebih low budget, pakai rumah warga atau sebagainya atau apanya itu masih bisa disesuaikan dengan budgetnya. Nah, kalau mungkin lebih murah lagi bisa grup sama teman-teman, misalnya ada komunitas di dekat teman-teman, join terus gabung gitu, bisa lebih murah lagi. Kapan konten setrol? Coming soon guys. Ini pengen nih ya yang setrol. Mas Habibi dari Jepara, thumbs up-nya terima kasih. Nagih nggak Mas bikin konten? Nagih banget, terutama pas corona gini ya. Sebenarnya saya takut buat makanya ini banyak konten yang mungkin kemarin terakhir nggak banyak aktivitas di luar karena kondisi kayak gini, takut kalau kita juga nggak tahu gimana bisa nanti kena atau enggaknya itu, tapi juga berjaga-jagalah. Lebih banyak aktivitas di rumah aja mungkin. IDEA 2020 libur Kak. Udah ada jadwal buat di 2020, di reschedule mulai Juli, cuma nanti kita lihat perkembangan virus corona ini sampai gimana ya. Yang warba hijau di belakang itu mantap. Oh iya, ini gambar kalau mau nyimeng pakai itu tasnya. Jadwal ke Bali oke siap, nanti jadwalkan. Wah, suhu ini Om Jack Jacob, apa kabar? Sehat? Ini orang lama nih guys, dari udah senior saya ini. Onil, halo. Sering-sering live Bang, biar bisa sharing ilmu. Siap, oke nanti insya Allah setelah sama IDEA ini coba live dengan beberapa temen ya, sharing-sharing yang lain lah. Corona hilang langsung gas Jogja. Loh, itu apa neng Bali kok mah neng Jogja? Oke, Klangon Bambulan. Oh, mending Polygon Raze 3 atau Polygon Siskiyou D5? Polygon D5 aja lah. Alasannya, yes, senengnya gue. UV Side, wah ini wong nganjuk iki. Gimana guys? Mas, untuk hari-hari mending banyakin ngerut apa latihan fisik? Ngerut dan latihan fisik juga harus diimbangi ya. Jadi ngerut seminggu 3 kali, fisiknya 2 kali oke. Jadi genep seminggu tuh ngepit terus rano lerene. Sing duwe waktu ya. Itu catatannya. Tapi harus di apa ya? Dipaksa untuk disiplin latihan setiap harinya itu, karena balapan kan harus juga jaga stamina dan skillnya itu harus juga dilatih. Mungkin cukup seminggu 2 kali, Sabtu Minggu itu oke lah gitu. Guruku, wah mekanikku ini Mas Dwi. Orang Banyuwangi, Mas Dwi Nop 125. Kemarin dari Sri Gading Bike Park ya Mas? Iya Mas, kemarin sama Mas Popo kita ngobrol-ngobrol banyak tentang sepeda patrolnya 691 dan kegiatannya Mas Popo.
Horek. Mas Horek jenenge wagu lho, jenenge Horek. Pernah nih tak tanya, ya serius lah bapakmu jeneng ini? Serius katanya jenenge Horek. Horek Nur Samin. Oke, Mas Bringos, yes. Imam versus Khoirul Mukib. Wow, sangar iki. Versus Khoirul Mukib. Mukib. Thumbs up ding. Aduh, juara Asian Games ya guys. Dapat medali emas ya kalau ngelawan dia. Enggak lah, kita temen aja. Enggak usah rival. Oke. Regul, Mas Regul. Nah, ini salah satu tim lama ini dari Madiun, Freedom, tim Freedom. Pengalaman balap DH pertama di trek mana Mas? Tulungagung, Watu Papak. Waktu itu saya pertama kali di sana pakai sepeda downhill saya Specialized itu, lumayan itu treknya. Bikin video sama Mukib Mas. Ya, nanti kalau pas ke Jepara saya pengen juga bikin video sama Mas Mukib. Ban yang cocok buat trek basah dan kering apa Mas? Depan basah, belakang kering aja. Itu lebih solusi. Ya mungkin pemilihan komponnya teman-teman. Jadi ban itu kan ada pilihan soft komponnya. Jadi ada kompon yang soft, hard. Nah itu ada yang tengah-tengah. Jadi nggak terlalu soft. Soft itu dalam arti empuk ya, kenyal dan lebih grippy untuk di tanah. Nah kalau pakai itu terlalu berat, mungkin yang agak keras. Nah itu bisa untuk trek basah ataupun kering. Cuman kalau basah wet ya harus ganti ban. Apa punya rencana buat sekolah DH? Wah, aduh ini berat ini. Sekolahan itu nggak ada kayaknya. Tapi pengennya sharing ilmu aja lah bareng-bareng. Uang YouTube udah jadi sepeda belum Mas? Untuk YouTube sebenarnya kalau untuk segmen kayak saya ya, spesial buat saya itu ini mungkin saya bocorin. Jadi dari regulasi YouTube yang baru itu harus 4.000 jam, harus 1.000 subscriber itu memang perjalanan yang sangat lumayan berat dan menguji kesabaran kita buat konsisten ke dunia kreator ini ya. Jadi saat itu saya setahun baru dapat monetize, 1,5 tahun lah. Terus dari situ saya coba untuk memaksimalkan, ternyata itu baru mulai dapat monetize-nya. Jadi dapat gajinya mulai dari situ, dan ternyata gajinya dia kan setelah 1.300.000 baru dicairkan kan. Dan itu selama ini saya ya setiap dapat itu hanya mungkin sekitar 1.300.000 lah gitu. Nah itu makanya kalau beberapa teman mungkin ada yang komen di saya ada itu teman Indro Kubon itu orang Wonosari itu kurang ajar. Jadi saya waktu di Kudus kan main weight, terus saya bikin konten di situ, terus dia komen, ayolah untuk duitnya. Lah duitnya nggak seberapa, cuma ya karena saya senang bisa ketemu banyak teman ya, alhamdulillah ya itu yang memotivasi saya buat terus bikin konten dan produksi konten yang lain gitu. Pamalah tombok. Ya tombok jelas. Kalau dari monetize YouTube tombok lah pasti. Oke. Kalau trek di Bali mana Om? Banyak, ada Besake, ada Bali Backpack, ada trek Lungkung juga. Giveaway sepeda dong Om. Aduh ini abot ini. Tapi ya insya Allah besok kalau ada rezeki ya. Bang sepeda abang apa? Saya pakai downhillnya spesialis Demo 2015 sekarang. Lucu juga ya Mas Imam, kok bisa gambar ganja sih itu. Wah jadi komen ini ya? Ya oke. Mondraker Dun XR bisa ikutan nggak Om? Buat apa ini? Downhill ya itu sepeda enduro, jadi masih oke lah, tapi mungkin ada beberapa section yang kalian nggak bisa maksimal. Tapi overall bisa untuk sepeda full sus. Yang hardtail pun bisa kalau untuk downhill, tapi tidak disarankan untuk ngikuti ya. Kapan ke Semarang Om? Ya coming soon. Goes bangsawan. Wih, bangsa kewan iki.
Solo. Nyo, bolamu nyo. Bola di kendus ini. Wah. Ini grup ini paling konyol ini. Wong tua-tua ning dugal iki. Kencang-kencang ya kan. Kencang le ngerem tapi. Imam versus Ageng Raditya. Nah, nanti kita akan live bersama Mas Ageng Raditya ngobrol-ngobrol. Mas enak Santa Cruz enduro apa spesialis enduro? Enak kabeh, pengen beli semuanya aku. Nek ada duit, nek disponsori ya oke lah. Kapan nih pulang kampung terus mampir ke Trenggalek? Nah ini ya besok kalau habis corona ya. Tapi oke rencana ini nggak tahu ini mau kemana dulu. Gubang mantap. Mas Imam ya oke. Mau ikut semua seri setelah wabah ini harus kalau dia wajib. Downhill harus full seri. Ini sponsor ya. Enggak lah, saya seneng downhill dan seneng enduro walaupun dia olahraga baru, tapi karena awalnya saya downhill ya, downhill is the best. Seneng bawa downhill. Kak, kalau mau downhill itu sepeda sendiri atau disediakan? Ya sepeda sendiri no. Kalau mau rental mungkin ada tapi nggak tahu. Tapi jarang sih, nggak ada. Harus beli sendiri, harus punya sendiri. Halo Mas idolaku, kapan ngepot bareng? Oh ya, Deina. Oke, kapan? Hai Min. Prasetyo, Mas Imam. Oke. Kapan battle karo aku? Tapi karambol wae aman. Pang, very pang. So Pang, nek kue ra kena corona. Oke teman-teman, ini udah hampir penghujung waktu, udah hampir 1,5 jam, jadi kita udah ngobrol banyak tentang downhill ya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang oke nih. Kalau Mas Imam, kalau remaja mau masuki pro rider gimana caranya? Harus latihan dan harus ikut race terus sampai nanti masuk ke kelas junior. Junior itu kelas yang elitnya anak muda ya. Punya mekanik sendiri nggak Mas? Mekanik sendiri alhamdulillah nggak punya. Jadi sebelum balapan saya selalu prepare ya. Jadi semua link sepeda saya persiapkan, saya bersihin, saya cek, saya untuk shifter yang mungkin udah agak rusak gitu saya pakai yang baru, di replace, grease-nya yang di link itu kita kasih yang baru lagi, terus dicekin semua fungsi-fungsi bearingnya jadi biar lebih maksimal performanya. Terus untuk ban juga kita siapin untuk ban yang kondisi misal cuaca mendekati hujan ya kita siap untuk ban basah, untuk siap ban yang kering ataupun dan sebagainya. Nah itu semua dipersiapkan. Jadi kalau untuk mekanik di track, kebetulan teman saya kan ada Mas Dimas Pamungkas tuh ya, Batam. Nah dia juga bisa mekanik, jadi kalau ada trouble dikit dia yang bantu saya, di sekalian bisa ngecek sepeda gitulah ya. Bengkel sendiri bisa sih, bengkel sendiri, tapi ya kalau pas nggak males. Terima kasih buat teman-teman dari IG-nya Indonesian Downhill. Semangat terus dan tetap stay at home dan stay healthy ya. Jaga jarak. Buat kalau teman-teman lagi bersepeda, jangan terlalu kecapean, jangan memaksakan untuk aktivitas yang berlebih. Jadi biar kejaga secara stamina dan imun kita biar bisa hadang semua virus corona ini. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di live streaming IG saya ataupun channel YouTube saya, dan sampai ketemu lagi di konten-konten yang lain. Dan jangan lupa buat follow IG-nya Indonesian Downhill buat info terupdate kalau teman-teman mau ikut race, jadi biar dapat info yang update untuk registrasi untuk apapun lah. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Dadah. Yuh.